Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi kita tentang tafsir ayat-ayat puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idza sa'alaka ibadi, dan jika ada hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, terhadapku, bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, jawablah bahwa aku itu dekat. Ujibu da'watat da'i idza ta'an, aku akan kabulkan doa yang dipanjatkan kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa asbab nuzul dari ayat ini. Ada beberapa sebab, beberapa riwayat yang menyatakan tentang sebab turunnya ayat ini. Yang pertama adalah disampaikan di sini ada seorang A'rabiyan, ada seorang Arab yang tinggal di daerah pedalaman, datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi?" Wahai Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup bermunajat kepadanya, ataukah dia jauh sehingga kita harus menyerunya, memanggilnya? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kemudian yang kedua, para pemirsa yang berbahagia, dikatakan bahwa ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada beliau, "Aina rabbuna?" Di manakah Tuhan kita? Kemudian Rasulullah belum sempat menjawab, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Kemudian ada juga riwayat yang menyatakan bahwa ketika firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian, Tuhan kalian sudah berfirman menyeru, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Maka di antara sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nasu law na'lamu ayya sa'atin nad'u. Orang-orang kemudian bertanya, kapankah kiranya kita ini berdoa wahai Rasulullah? Kemudian turunlah ayat, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ma'asyiral muslimin, ayat ini adalah ayat yang memberikan harapan kepada kita semua. Ayat ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita semua untuk senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud bahwa Allah dekat dan akan menjawab semua doa yang dipanjatkan kepadanya. Beliau sampaikan, wal muradu min hadza annahu ta'ala la yukhibu du'a da'i. Yang dimaksud dari ayat ini bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja doa yang dipanjatkan kepadanya. Wala yashghuluhu anhu syai'.
bal huwa sami'ud du'a. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah zat yang maha mendengar semua doa yang dipanjatkan kepadanya. Nah, maka di sana ada targhibun fid du'a. Di sana ada motivasi kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yudhi'u ladaihi ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Doa yang kita panjatkan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha ta'ala la yastahyi. Sungguh Allah akan malu ayyabsuta al-'abdu ilahi yadayhi. Jika ada seorang hamba yang menengadahkan kedua tangannya memohon kepadanya, yas'aluhu fihima, dengan kedua tangannya hambanya memohon, fayarudduhuma khaibataini, kemudian Allah menolaknya, Allah kemudian membiarkan kedua tangannya itu hampa. Jadi ma'asyiral muslimin, subhanallah, dari hadis ini kita bisa memperoleh pelajaran. Semua yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sia-sia. Allah menjadi malu jika ada hambanya yang menengadahkan kedua tangannya memohon, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan permintaannya itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, mari kemudian kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan. Ayat ini berada dalam rentetan ayat-ayat puasa. Rasulullah menegaskan, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang tiga golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Satu hadis terakhir yang akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, adalah apa yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin illa a'tahullahu biha ihda salasa khisalin." Tidaklah seorang mukmin itu, seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tidak ada unsur dosa dan memutus silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan tiga kebaikan kepadanya, memberikan satu dari tiga kebaikan kepadanya. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Yang pertama, kebaikan pertama adalah doanya akan betul-betul dipersegerakan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga ketika hamba yang meminta itu masih berada di dunia. Dan tentu ini kebaikan, dan kita berharap bahwa doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa imma ayutakhiraha lahu fil ukhra. Kalau kemudian ternyata apa yang kita mintakan oleh Allah Subhanahu wa taala belum kita temukan dalam kehidupan dunia ini, belum kita dapatkan dalam kehidupan kita, bukan berarti kemudian doa kita tertolak, tetapi sejatinya kita juga bisa berharap menjadi bagian yang kedua dari kebaikan itu, yaitu doa kita akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita di kehidupan akhirat kelak. Ini juga sebuah kebaikan. Karena semakin banyak berdoa, semakin banyak pula investasi kebaikan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, juga di akhirat diberikan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang ketiga ini adalah kebaikan yang ketiga yang bisa jadi itu adalah wujud dari dikabulkannya doa kita. Wa imma ayyusrafa anhu minasu'i misliha. Kita dijauhkan dari semua bentuk kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa dan pinta kita
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita hingga akhir bulan Ramadan yang penuh berkah ini dan menerima semua kebaikan-kebaikan dan ibadah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.